AFF didesak menggunakan VAR setelah sejumlah kontroversi terjadi di semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia vs Vietnam dan Malaysia vs Thailand. Secara teknis, sebagaimana diatur FIFA, VAR bisa digunakan jika pertandingan tersebut direkam dengan menggunakan 42 kamera di berbagai sudut, termasuk kamera slow motion. Rekaman 42 kamera itu yang menjadi acuan wasit setelah ditransmisi dan dikaji lewat Video Operation Room VOR, Asisten Video Asisten Referees AVAR, dan Referee Review Area RRA. Prakteknya sangat ketat. FIFA membuat aturan yang kuat untuk mengontrol kualitas VAR. Tenaga yang mengoperasikan VAR, termasuk wasit, juga memiliki sertifikasi khusus. Untuk penggunaan VAR, konfederasi, dalam hal ini AFF, bisa mengajukan surat resmi ke FIFA. Jika disetujui nantinya FIFA akan memberikan panduan, termasuk perusahaan penyedia VAR. Dari studi kasus di Liga Inggris pada 2021, satu pertandingan yang menggunakan VAR akan menghabiskan biaya 9.251 pound sterling atau setara 175 juta rupiah. Jika memakai asumsi di Liga Inggris itu, dengan kata lain biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan VAR selama Piala AFF 26 pertandingan mencapai 4,5 miliar rupiah. Itu tidak termasuk biaya untuk tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikan. Sudah begitu stadion yang digunakan juga harus memenuhi standar-standar penggunaan VAR. Dengan kata lain belum semua stadion di ASEAN layak untuk penerapan VAR. Ini tak lain karena harus juga disediakan sarana pendukung VOR, AVAR, dan RRA secara khusus. Teknologi VAR ini mampu menganalisa rekaman video pertandingan untuk menunjukkan kejadian di lapangan yang lebih jelas secara berulang-ulang. Biasanya, keputusan yang dipertimbangkan adalah pelanggaran di kotak penalti, offside, handball, hingga pelanggaran yang berpotensi pemberian kartu merah pada pemain. Skuad Garuda seolah termakan provokasi drama pemain-pemain Vietnam. Timnas Indonesia dikejutkan oleh gol cepat Nguyen Tien Linh di menit ketiga. Setelah kebobolan oleh gol cepat, Timnas Indonesia kemudian masuk perangkap Vietnam lainnya berupa keributan antar pemain. Keributan antar tim sudah mulai terlihat di menit ke-22 ketika Dendi Sulistiawan bertubrukan dengan Keng Ok Hai. Pemain-pemain Timnas Indonesia merasa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran sehingga sempat adu mulut dengan pemain-pemain Vietnam. Saat Asnawi Mangkualam melakukan pelanggaran pada Doan Van Hai di menit ke-36, disitulah Vietnam makin memainkan drama. Ofisial mereka beramai-ramai seolah ingin masuk ke lapangan. Bahkan Park Hang-seo pun coba ikut masuk ke lapangan. Insiden itu kemudian memantik emosi pemain-pemain Indonesia. Pemain-pemain skuad Garuda lalu lebih sering terlibat keributan dengan pemain-pemain Vietnam. Hal yang sama terulang di babak kedua. Setelah kembali kebobolan lewat gol cepat, Timnas Indonesia kembali terlibat keributan dengan pemain-pemain Vietnam. Shin Tae-yong terlihat beberapa kali menunjukkan gestur untuk meminta pemain-pemain Timnas Indonesia untuk tenang menghadapi gejolak yang ada di lapangan. Keributan antar pemain ditambah kondisi tertinggal 2 gol membuat pemain-pemain Indonesia makin kesulitan menciptakan ritme pertandingan yang diinginkan. Pemain-pemain Indonesia justru malah ikut makin larut dalam drama keributan melawan Vietnam. Alhasil Timnas Indonesia tidak mampu memberikan ancaman berbahaya ke gawang Vietnam dan keunggulan 2 gol lawan bertahan hingga akhir pertandingan. Timnas Indonesia pun harus mengubur mimpi ke babak final karena kalah 0-2 dalam agregat lawan Vietnam. Vietnam kini tinggal menanti lawan di babak final, antara Thailand atau Malaysia.